Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia sehingga pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nah, oleh karena itu Ustazah, kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasalah untuk selalu bersyukur karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, bayangkan Ustazah, jika suatu saat nyawa kita diambil, kenikmatan hidup kita diambil oleh Allah, gimana apa yang akan kita rasakan? Nah, mulai dari sekarang, mulai detik ini dan mulai saat ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, baiklah Ustazah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, sedikit hadis yang ingin Ustazah sampaikan. Hadisnya tentang niat. Nah, insya Allah hadis ini telah antum hafal. Semoga nanti hafalan antum tetap terjaga. Nah, Ustazah hanya sedikit mengulangi hafalan yang telah antum hafalkan. Baik, hadis tentang niat yang bunyinya adalah innamal a'malu binniyah, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, oleh sebab itu Ustazah, jika niat kita baik maka hasilnya akan baik. Namun ketika niat kita tidak baik maka hasilnya juga tidak akan baik. Nah, oleh sebab itu Ustazah, ketika kita ingin berniat, berniatlah dengan sesungguhnya. Pasanglah niat yang sebenar-benarnya dan pasangkan niat di dalam hati kita bahwasanya segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Baiklah Ustazah, sebelum materi dimulai, seperti biasa semoga antum sudah mempersiapkan alat tulisnya. Jadi ketika materi Ustazah sampaikan, antum bisa mencatat di buku catatan antum. Dan jika ada latihan, selain dikerjakan di Google Form, antum juga mencatatkan kembali latihannya di buku catatan. Baiklah Ustazah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini tentang profil negara-negara ASEAN. Nah, negara ASEAN ada 10 negara yang sudah tergabung di sana. Yang pertama ada negara Indonesia, yang kedua ada negara Malaysia, ketiga ada Singapura, yang keempat ada Thailand, yang kelima adalah Filipina, yang keenam Kamboja, yang ketujuh Laos, yang kedelapan negara Myanmar, yang kesembilan negara Vietnam, dan yang terakhir adalah negara Brunei Darussalam. Nah, itulah 10 bendera yang sudah tergabung ke dalam negara ASEAN. Baiklah Ustazah, kita lihat negara yang pertama adalah lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia untuk negaranya kita lihat luas wilayahnya, yaitu perhatikan profil negara Indonesianya. Luas wilayah negara Indonesia adalah 1,904,570 km dan ibu kotanya adalah Jakarta. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah Republik dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia namanya adalah bahasa Indonesia, dan nama mata uang masyarakat negara Indonesia adalah rupiah, dan hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaannya dengan judul Indonesia Raya dan kepala negaranya adalah Presiden. Kita lihat negara yang kedua adalah lambang negara Malaysia. Perhatikan profil negaranya. Untuk negara Malaysia, luas wilayahnya adalah 329,758 km. Untuk ibu kotanya adalah Kuala Lumpur dan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan federalan. Dan bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat Malaysia adalah Melayu. Nama mata uangnya di sana ada ringgit. Hari kemerdekaan jatuhnya pada tanggal 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaan negara Malaysia adalah Negaraku, dan kepala negaranya yang bernama Yang di-Pertuan
Agung. Baiklah Ustazah, kita lihat di negara yang ketiga adalah negara Singapura. Nah, itulah lambang negaranya. Sekarang kita lihat profil negara Singapura. Untuk negara Singapura, luas wilayahnya adalah 685 km dan ibu kotanya adalah Singapura. Bentuk pemerintahan negara Singapura adalah republik dan bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Dan nama mata uang negara Singapura adalah dolar. Untuk hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya dengan judul Majulah Singapura dan kepala negaranya adalah presiden. Sekarang kita lihat lambang negara yang keempat, itu adalah lambang negara Filipina. Perhatikan profilnya. Negara Filipina luas wilayahnya adalah 300 km. Nah, untuk ibu kotanya adalah Manila. Bentuk pemerintahan Filipina adalah republik dan bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Nama mata uang negara Filipina adalah peso. Hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang dan kepala negaranya adalah presiden. Baik, nah Ustazah, kita lihat yang kelima adalah lambang negara Thailand. Untuk lambang negara Thailand, perhatikan profil negaranya. Profil negara Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok, dan bentuk pemerintahan negara Thailand adalah kerajaan. Dan bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Thai. Dan nama mata uang negara Thailand adalah Baht. Hari kemerdekaan negara Thailand jatuh pada tanggal 24 Juni 1932 dan di mana lagu kebangsaannya bernama Kleng Krat Thai dan kepala negaranya adalah Raja. Sekarang perhatikan negara berikutnya. Negara berikutnya adalah lambang negara Brunei Darussalam. Perhatikan profil negaranya. Untuk negara Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintahan di sana adalah kesultanan dan bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat di sana menggunakan bahasa Melayu. Dan nama mata uangnya adalah dolar Brunei. Sedangkan hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 1 Januari 1984 dan di mana lagu kebangsaannya berjudul Allah Peliharalah Sultan dan kepala negaranya adalah seorang sultan. Baiklah Ustazah, kita lanjut ke negara berikutnya adalah lambang negara Vietnam. Nah, untuk negara Vietnam perhatikan profil negaranya. Negara Vietnam ibu kotanya bernama Hanoi dan bentuk pemerintahan di sana adalah republik. Bahasa yang digunakan di negara Vietnam, mereka menggunakan bahasa Vietnam juga. Dan nama mata uang yang digunakan adalah Dong. Hari kemerdekaan negara Vietnam jatuh pada tanggal 2 September 1945, di mana lagu kebangsaannya berjudul Tian Quan Cha dan kepala negaranya adalah presiden. Baik, kita lihat negara berikutnya adalah lambang negara Myanmar. Perhatikan Ustazah profil negara Myanmar. Untuk negara Myanmar, ibu kotanya adalah Yangon atau Naypyidaw. Bentuk pemerintahan di sana adalah republik. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Myanmar yaitu adalah bahasa Myanmar. Nama mata uang di negara Myanmar adalah Kat dan hari kemerdekaan mereka jatuh pada tanggal 4 Januari 1948 dan di mana lagu kebangsaannya adalah Ga Bangajai Myanmar. Nah, selanjutnya kepala negaranya adalah seorang presiden. Baik, nah Ustazah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ustazah ingin memberi antum latihan. Nah, latihan ini nanti silakan anak Ustazah kerjakan di Google Form. Setelah mengerjakan di Google Form, kemudian catat kembali soal beserta jawabannya di buku latihannya.
Nah, kegunaannya adalah sebagai bahan bacaan antum di rumah. Kemungkinan besar soal ujian ataupun soal ulangan akan ustazah ambil dari soal-soal latihan. Nah, oleh sebab itu, silakan anak ustazah catat dengan tulisan yang rapi. Oke, perhatikan soalnya. Soalnya ada 5. Yang pertama, negara Malaysia beribu kota di. Yang kedua, pemerintahan Filipina dipimpin oleh seorang. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Brunei Darussalam adalah. Yang keempat, mata uang yang digunakan oleh masyarakat Vietnam adalah. Dan yang kelima, hari kemerdekaan negara Singapura adalah. Nah, silakan anak ustazah kerjakan. Ustazah harap semoga jawabannya benar semua. Baiklah ustazah, kita lanjut lagi karena tinggal 2 negara lagi yang akan ustazah bahaskan. Baik, sekarang perhatikan. Nah, ini adalah lambang negara Laos. Perhatikan profil negara Laos. Nah, untuk negara Laos, ibu kotanya bernama Vientiane dan bentuk pemerintahannya adalah republik, dan bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat Laos adalah Laos atau Lao, dan nama mata uang di negara tersebut adalah Thip. Hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 19 Juli 1949, di mana lagu kebangsaannya bernama Pheng Kat Lao dan kepala negaranya bernama Presiden. Kita lanjut ke negara yang terakhir adalah lambang negara Kamboja. Sekarang kita lihat profil negara Kamboja. Untuk negara Kamboja, ibu kotanya bernama Phnom Penh dan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Bahasa yang digunakan atau bahasa nasionalnya adalah Khmer. Nama mata uang yang digunakan adalah Riel. Hari kemerdekaan mereka jatuh pada tanggal 9 November 1953 dan di mana lagu kebangsaannya bernama Nokoreach dan kepala negaranya adalah Raja. Nah, itulah 10 profil negara-negara yang sudah tergabung ke dalam negara-negara ASEAN. Baik anak ustazah, itulah materi yang telah ustazah sampaikan. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Nah, jika ada kendala nanti silakan antum bertanya ke orang tua antum atau langsung bertanya ke ustazah juga bisa. Jadi ustazah harap setiap kali materi yang telah ustazah sampaikan silakan antum pelajari di rumah, antum ulang-ulangi materinya supaya nanti materinya bisa antum pahami dengan baik dan benar. Baikkan ustazah, tetap semangat, tetaplah jadi anak yang soleh dan anak soleha yang bisa membanggakan kedua orang tua. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.